Pagi hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kita lihat bahwa perkataan kita ini sungguh-sungguh berkuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh berhati-hati di dalam setiap ucapan kita. Saudara, kalau kutuk perzinahan itu akan turun sampai 10 keturunan. Saudara bisa baca di dalam Rut 4 ayat 18 sampai 22, di mana Peres anak Yehuda dan dari Tamar mantunya, ya, dengan dosa ini ya turun sampai Daud yang berzina dengan Batseba. Jadi Peres itu anak Yehuda dari Tamar mantunya, dan Tamar ini dikatakan seorang yang berjiwa sundal, ya, saudara. Dan ini dosa ini turun sampai Daud yang berzina dengan Batseba, sampai 10 keturunan. Saudara, kalau penyembahan berhala, kutuk penyembahan berhala, itu turun sampai 4 turunan. Ya, itu saudara bisa baca di dalam Keluaran 20. Tetapi kutuk perkataan yang kita ucapkan itu unlimited, tanpa batas generasi. Jika tidak diputuskan dan tidak dicabut, maka kutuk itu akan berlaku unlimited sampai generasi kepada generasi tanpa batas. Oleh karena itu, betapa pentingnya kuasa perkataan ini. Di dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 24, kalau saudara lihat bahwa anak-anak Nuh itu yang keluar dari Bahtera waktu itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu adalah bapak Kanaan. Yang tiga anak inilah anak-anak Nuh, dari mereka ini tersebar penduduknya seluruh bumi. Dan Nuh ini sebagai seorang petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah Nuh ini minum anggur, dia mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya, ya, dia mulai berkata-kata kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, dua saudaranya lain mengambil selai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan dia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya padanya, maka berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi Nuh ini tahu apa yang dikatakan Ham. Jadi kutuklah Ham ini. Ham akhirnya menjadi orang yang terkutuk, ya. Dan karena menceritakan aib Nuh saat mabuk. Dan kutuk ini berlaku turun dari generasi ke generasi. Dari ucapannya Nuh ini, ya, dia mengucapkan satu kutuk, dan kuasa perkataan ini menjadi kutuk dari keturunan Ham, dari generasi ke generasi. Dan kalau kita pelajari keturunan Ham ini, hidupnya benar-benar terkutuk dari generasi ke generasi sampai menjadi Sodom dan Gomora. Mengerikan, saudara. Tapi keturunan Sam adalah membuat generasi-generasi, yaitu Abraham, bapak segala bangsa. Karena sama ayahnya diberkati. Oleh karena itu kita harus jaga perkataan kita. Karena itu akan menuai hasilnya. Bagi kita sebagai orang tua, jangan sampai perkataan kutuk ini terjadi untuk anak-anak kita.
Kalau ada di antara kita yang sempat mengucapkan kutuk untuk anak-anak kita harus cabut itu. Sebab kalau tidak kita cabut, saudara, perkataan ini akan turun dari generasi ke generasi sampai generasi. Tidak ada batas, unlimited. Kadang-kadang kita tanpa sadari, sebagai orang tua, kita katakan anak kita, bodoh kamu. Itu sudah satu ucapan, saudara, yang tidak baik. Nakal kamu, bodoh kamu, kurang ajar kamu. Saudara, ini kata-kata yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa. Dan kuasa ini mengerikan. Dan bisa mencapai dari generasi ke generasi. Ya, unlimited, saudara. Jaga perkataan kita. Kita lihat perkataan itu punya kuasa, di mana Yesus pertama kali dikatakan menciptakan dengan perkataan. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan selama dia ada di bumi dikatakan itu semua dari perkataan. Ya, jika bangkitlah, orang yang lumpuh bangkit, berjalanlah. Petrus dalam perahu, datanglah kemari. Semua perkataan itu mengandung kuasa. Dalam Kejadian, kita lihat kejadian pertama, semua yang terjadi di bumi ini, penciptaan alam semesta dan seisinya, semua karena perkataan Allah. Ketika Tuhan katakan terang, maka terang jadi. Di dalam Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, ya, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, ini adalah kondisi dunia yang gelap. Tapi saat kita ucapkan firman, terang Tuhan akan terbit. Lukas 21 katakan bahwa akhir zaman orang akan mati karena ketakutan. Tapi kita bisa membalikkan keadaan dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Bagaimana manifestasi kuasa perkataan? Yang pertama, kuasa perkataan ini menciptakan. Ya, perkataan itu ada kuasa mencipta. Karena itu kita harus menjaga perkataan kita dengan mengucap syukur dan segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Roma 4 ayat 17 berkata, firman Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya berkatakan bahwa saya sebagai orang tua, saya tidak memberikan warisan kepada anak-anak saya harta. Tetapi yang saya anggap penting, yang lebih penting, saya mewarisi firman Tuhan kepada anak-anak saya. Dan firman Tuhan ini yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau anak-anak saya diberkati Tuhan semuanya, itu karena firman Tuhan yang saya tanamkan di dalam hidup anak-anak saya. Diperkatakan, maka kita lihat bahwa apa yang kita katakan itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Saudara, ketika kita mengatakan dan melakukan apa yang berhubungan dengan hal itu, ya, maka seluruh surga akan mendukung kita. Kalau kita perkatakan perkataan-perkataan yang berhubungan dengan sesuatu yang ilahi, maka seluruh surga akan mendukung kita dan kita akan menerima penyediaan surga yang ajaib. Yesaya 55 ayat 1 firman Tuhan, taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku. Saudara, kita lihat firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan gagal, ya, tapi pasti berhasil. Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saat kita terima Yesus, roh kita ini sempurna. Ya.
Tapi jiwa dan tubuh kita tuh butuh diproses. Contoh lain, saat Musa disuruh Tuhan, ucapkan kepada bukit batu supaya keluarkan air, maka air itu keluar. Saudara, yang kedua, kuasa perkataan itu menyembuhkan. Kuasa perkataan itu menyembuhkan. Apapun penyakit kita di dalam tubuh kita, apapun penyakit di dalam keuangan, kekurangan keuangan di dalam keluarga kita, ucapkan saja firman Tuhan, maka kita akan alami kuasa supranatural. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 13, jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dengan sampai akar-akarnya. Di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Saudara, lidah kita ini adalah satu sangkakala perak yang menjadi senjata untuk memenangkan setiap pertandingan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pakai lidah kita, ucapkan. Maka saya percaya kuasa perkataan itu akan mengubah segala-galanya. Kuasa perkataan itu juga menghidupkan. Yang ketiga, kuasa perkataan itu menghidupkan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Saudara, jangan biarkan lidah kita ini dinyalakan oleh api neraka. Ya, yang bisa menghanguskan, lidah ini bisa menghanguskan. Tapi biarlah perkataan kita ini dinyalakan oleh api Roh Kudus. Saudara, keadaan boleh sulit, tapi perkataan ini dahsyat. Dalam lidah ada kehidupan dan kematian. Jaga perkataan kita dengan mengucapkan berkat, kehidupan, kemenangan, maka kita akan mengalami kehidupan menjadi pemenang di dalam kehidupan kita selamanya. Saudara, perkataan kita ini sungguh-sungguh mempunyai kuasa. Kalau ada di antara saudara, suami-suami yang belum bertobat, katakan dalam nama Yesus, suamiku bertobat. Dalam nama Yesus, anak-anakku yang nakal bertobat menjadi anak yang pandai. Saudara, setiap hari dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kalau dia berangkat sekolah, saya doakan mereka satu persatu. Saya tumpangkan tangan, saya katakan, kamu akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati. Segala apa yang dikerjakan, kamu menjadi berhasil. Sekolahmu pintar, kamu menjadi juara. Saudara, apa yang terjadi? Anak-anak saya itu dalam sekolah, mulai dari TK, saudara, sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai fakultas, semuanya anak-anak saya itu memborong piala. Dari mulai TK dia sudah memborong piala. Nanti SD selama kelas 1 sampai kelas 6 memborong piala. SMP memborong piala. SMA memborong piala sampai universitas anak-anak saya, sehingga semua anak-anak saya menjadi sarjana yang luar biasa. Dan mereka waktu mereka menikah, waktu mereka mencari pasangan hidup, saya berkatakan, Tuhan berikan pada anak saya pasangan hidup yang dari Tuhan, yang maunya Tuhan. Kalau ada yang datang di antara anak saya yang bukan dari Tuhan, Tuhan singkirkan, saudara. Akhirnya datang satu orang yang mendekati salah satu anak saya. Saya doakan, Tuhan kalau bukan dari Tuhan, Tuhan singkirkan. Akhirnya putus. Nanti datang lagi yang kedua, gitu sampai anak saya, keempat anak saya. Kalau bukan dari Tuhan, Tuhan singkirkan. Akhirnya putus. Sampai mau lamaran pun, ya, saya doa Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, saudara, ini putus.
Tuhan putuskan, jauhkan. Saudara, akhirnya lamaran itu juga batal, saudara. Dan akhirnya setiap pasangan hidup anak-anak saya berkati, berikan Tuhan pada anak-anak saya ini pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai anak-anak saya, dan sungguh-sungguh diberkati. Dan saudara, saya sekarang bisa melihat apa yang saya tabur ucapan saya. Saya berkatakan ucapan-ucapan saya. Sekarang saya melihat keempat anak saya mempunyai pasangan hidup yang luar biasa. Mereka diberkati Tuhan. Dan kita lihat bukan saja diberkati Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Dan semua anak-anak saya, cucu-cucu saya, semua melayani Tuhan. Bahkan saudara, kalau saya berkata Tuhan, waktu suami saya belum bertobat, saya berkata, Tuhan, saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Maka seluruh keluarga saya, suami saya dipulihkan, diselamatkan. Bahkan bukan suami keluarga saya, tapi seluruh keluarga besar saya, kakak-kakak saya, semuanya diselamatkan. Dan kami semua melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau kita pakai perkataan kita, maka ada kuasa. Saudara, oma saya itu seorang yang buta huruf, saudara. Tetapi dia bisa tahu, hafal akan ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Dia mendengarkan. Dan saya lihat oma saya itu setiap hari dia jam 6 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dia selalu berdoa, dan berdoa. Orang yang suka berdoa. Dan pada waktu itu kami belum bertobat. Cucu-cucunya ini belum bertobat. Tapi dia berdoa, dia katakan, dia sebut satu-satu. Dalam nama Yesus bertobat. Dalam nama Yesus. Satu-satu cucunya itu disebut. Waktu oma saya berdoa demikian, kita yang belum mengerti ini, kita cuma ketawa. Tetapi sekarang saya tahu, oma saya sudah meninggal, tapi kuasa perkataannya tidak pernah tidak ada. Kuasa perkataan tetap hidup. Sehingga kita lihat bahwa anaknya, buyut-buyutnya, ya, cicit-cicitnya, semua menjadi orang percaya dan melayani Tuhan. Saudara, dari generasi ke generasi, unlimited, apa yang kita ucapkan, itu terjadi. Oleh karena itu, kalau ada di antara saudara yang pernah mengucapkan kata-kata kutuk dan sebagainya untuk anak-anak kita, untuk orang-orang lain, maka saudara kita harus cabut itu semua. Sebab kalau itu tidak dicabut, kata-kata kuasa perkataan kutuk itu akan berlanjut unlimited dari generasi sampai generasi. Oleh karena itu pagi hari ini, biarlah kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada perkataan kita yang mungkin salah, ayo kita berdoa untuk kita cabut, dan biarlah kita mengeluarkan kata-kata berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kuasa daripada perkataan kita adalah memuji Tuhan, mengucap syukur apapun yang terjadi. Firman Tuhan katakan, ucaplah syukur, ya. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik, tapi ayo kita ucapkan syukur. Pagi hari ini biarlah kita saling koreksi. Kalau ada perkataan-perkataan kita yang tidak benar, ayo dalam nama Yesus kita cabut semuanya. Dan pada pagi hari ini saya ucapkan berkat bagi saudara semua. Apa yang saudara kerjakan semua menjadi berhasil. Yang sakit disembuhkan, keluarga-keluarga dipulihkan, diberkati, anggur yang sudah habis diperbaiki menjadi anggur yang manis, anggur yang baru. Biarlah semuanya keluarga-keluarga BMC New York dan juga yang ada di Indonesia, semua yang ikut mengikuti Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Amin.